Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebatang pohon besar tumbang dan menimpa truk yang sedang melintas di Jalan Nasional kawasan Gampung Paru, Pidijaya. Harga kebutuhan pokok yang masih mahal mendorong warga Kota Lok Semawe terus menyerbu operasi pangan murah. Stok darah di PMI dan RSUD Singkil hanya cukup untuk 3 hari mendorong sejumlah pihak menggelar donor darah di samping pemeriksaan kesehatan gratis. Stok darah di PMI dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Singkil menipis. Kondisi ini mendorong Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai rangkaian acara hari lahir ke-80 Kejaksaan RI. Layanan pemeriksaan gratis meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan beberapa penyakit gangguan kesehatan lainnya. Dalam kegiatan sosial ini, jumlah pendonor darah lebih dari 40 orang terdiri dari Forkopimda Aceh Singkil, pegawai Kejaksaan Aceh Singkil, dan masyarakat umum. Namun, hanya 29 kantong darah yang terkumpul karena tidak semua peminat bisa mendonorkan darahnya. Alhamdulillah ya, bisa mendonor lagi, bisa membantu, dan kegiatan ini luar biasa, rutin dilakukan. Ini hampir setiap bulan ya. Jadi kalaupun ada nanti kebutuhan pasien, mungkin mudah-mudahan bisa tercukupi. Aksi donor darah untuk mendukung kebutuhan darah pasien dan stok di RSUD Aceh Singkil. Stok darah di RSUD Singkil hanya cukup untuk kebutuhan selama 3 hari. Kegiatan ini berlangsung karena kami diundang dalam rangka Hari Raya Kejaksaan RI ke-80. Kami kolaborasi dengan PMI dan kemarin untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Nah, targetnya yang akan kita ambil sekitar target 40 kantong, semoga tercapai. Tapi ini sedang berlangsung ya, udah dapat 30 kantong. Keadaan darah di rumah sakit saat ini bisa dibilang krisis ya, karena kita punya stok itu sudah tidak banyak. Masing-masing golongan darah A, B, AB, itu kita punya stok, tapi tidak banyak lagi, bisa hanya untuk 3 hari ke depan. Warga Aceh Singkil diajak peduli dan membiasakan diri mendonorkan darahnya. Selain bisa membantu sesama, donor darah juga menyehatkan. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Sejumlah anggota pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Acara yang berlangsung di gedung SKB Kecamatan Karangbaru menyasar generasi muda dan milenial serta Gen Z dalam menerapkan pola hidup sehat. Pelatihan dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu program pramuka Kuarcap Kabupaten Aceh Tamiang. Perhatian pada kesehatan sebagai langkah mewujudkan generasi yang sehat di daerah tersebut. Para pemateri memaparkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna sebagaimana diperkenalkan selama ini. Sebagai anggota Pramuka, kita bukan hanya dituntut untuk tampil disiplin, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Alasan saya mengikuti kegiatan pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan muda pramuka adalah karena kebersihan adalah kunci utama dari mencetak generasi yang tangguh, cerdas, dan berkarakter.
Puluhan anggota pramuka sangat antusias pada pelatihan tersebut. Apalagi pelatihan PHBS merupakan kegiatan positif untuk mendidik mereka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kepala madu nih. Madu lebah alam liar selalu diincar untuk obat-obatan dan kecantikan. Namun panen madu lebah hutan membutuhkan keahlian dan kecermatan agar tidak membawa celaka. Di tengah lebatnya hutan lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, dengungan lebah mengusik keheningan alam. Disinilah para pawang lebah menjalankan tradisi memanen madu lebah liar secara tradisional. Berada di atas pohon dengan ketinggian 50 meter dan dikelilingi jutaan lebah liar yang keluar dari ratusan sarang madu, bagian yang tidak terpisahkan seorang pawang. Pawang lebah bersiap untuk memanen madu liar karena saatnya tiba. Bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan waktu hingga 2 hari untuk memanen madu dari pohon raksasa yang menjulang. Setiap langkah pawang dipasangi alat sederhana sebagai penopang untuk menaiki pohon. Kemarin kita biasanya mengambil panen madu lebah liar Pis dorsata. Di mana lokasinya, Bang? Di Pegunungan Selawah Agam. Oke. Berapa hari proses panen itu, Bang? Proses panen sekitar 1 atau 2 hari tergantung dari sarang lebah banyak atau tidaknya. Jadi kemarin berapa banyak yang berhasil kita panen? Karena kemarin lebahnya pulangnya nggak sama, jadi kita panen 2 tahap. Tahap yang kemarin kita dapat madunya sekitar 300 sampai 400 kilo. Jadi selang 20 hari kita panen lagi insya Allah. Madu lebah liar dari kaki Gunung Selawah dikenal berkualitas tinggi. Madu-madu ini dijual ke berbagai daerah, baik di Aceh maupun keluar Aceh, dengan harga antara Rp250.000 hingga Rp300.000 per kilogram. Madu ini sebenarnya kan apalagi kita di Aceh memang udah dikenal dari dulu, bahkan untuk anak yang baru lahir pun ada istilah pecicap anak dengan dikasih tetesan madu kan, jadi bukan barang asing gitu. Apalagi dalam agama kita itu memang udah dijelaskan dengan cukup baik dalam Al-Quran. Tapi tren permintaan madu di masyarakat memang meningkat setelah pandemi karena masyarakat sangat paham dan sadar bahwa madu ini bisa meningkatkan paling tidak untuk imun tubuhnya. Setiap tahun produksi madu liar di daerah ini diperkirakan mencapai 10 ton. Tak hanya dipasarkan di dalam negeri, madu asal Aceh Besar ini juga dikirim ke luar Aceh dan bahkan hingga ke negara tetangga. Kelestarian hutan Aceh menjadi faktor penting yang harus dijalankan agar madu lebah liar tetap ada dan bisa dinikmati hingga generasi mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.